Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Ibu Guru. Apa kabar kalian hari ini? Ibu Guru selalu doakan agar kalian sehat, baik, dan selalu semangat. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Apakah hari ini anak-anak hadir semua? Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi kelas 3 dengan tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, dan subtemanya menyayangi tumbuhan. Tujuan pembelajaran: 1. Dengan membaca teks yang dikirim lewat WA Group, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah kegiatan wawancara, siswa dapat menuliskan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan tepat melalui WA Group. Yang ketiga, dengan mengamati penjelasan guru lewat WA Group, siswa dapat menentukan posisi bilangan caca pada garis bilangan dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati penjelasan guru lewat WA Group, siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan caca dengan menggunakan garis bilangan yang tepat. Yang kelima, dengan mengamati gambar motif batik yang dikirim lewat WA Group, siswa dapat mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif. Yang keenam, dengan kegiatan menggambar, siswa dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan tepat. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati. Yang pertama, siapkan pecahan batu merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. Yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Yang ketiga, masukkan bibit melati. Sisihkan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan diisi sampai penuh. Yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Nah, anak-anak, buatlah tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Yang pertama, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Apakah pernyataan ini perlu dicentang atau tidak? Ya, pernyataan ini kita centang sesuai dengan tahapan-tahapan dalam perawatan tanaman melati. Yang berikut, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Benar, pernyataan ini kita centang. Yang ketiga, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir.
Ya, pernyataan ini tidak perlu kita centang. Yang berikut, campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Ya, pernyataan ini tidak usah kita centang. Yang berikut, media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Ya, pernyataan ini kita centang. Yang berikut, kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Ya, pernyataan ini kita centang. Siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Ya, pernyataan ini tidak perlu kita centang. Yang berikut, sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Ya, pernyataan ini kita centang karena sesuai dengan tahapan-tahapan dalam perawatan tanaman melati. Nah, Siti ingin mengetahui cara merawat bunga melati. Siti mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga melati. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Nah, anak-anak, sekarang lakukanlah wawancara dengan orang tua ataupun temanmu yang memahami cara perawatannya. Setelah itu, anak-anak tulislah hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Di sekolah Siti ditanam pohon siri. Siri adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun siri sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon siri. Sebelum mengukur pohon siri, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, anak-anak, ayo kita perhatikan garis bilangan di bawah ini. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Pada garis bilangan ini ada tulis huruf S, I, R, dan L. Nah, huruf-huruf ini yang kita ganti dengan bilangan. Huruf S ini kita ganti dengan bilangan 1. Huruf I kita ganti dengan bilangan 3. Huruf R kita ganti dengan bilangan 5. Huruf L kita ganti dengan bilangan 8. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Nah, dari kedua gambar tersebut, motif mana yang paling kamu suka? Apa yang menarik dari motif yang kamu suka? Warna apa yang kamu gunakan untuk membuat gambar motif tumbuhan? Nah, anak-anak,
Anak-anak akan mengambil warna yang kamu suka dan memberi warna dengan menggunakan pensil warna atau krayon. Anak-anak, setelah menyaksikan tayangan tadi, Ibu ingin bertanya informasi apa yang sudah anak-anak dapatkan. Anak-anak, demikian materi kita untuk hari ini. Terima kasih dan salam sehat.